Indonesia sebagai negara yang katanya negara agraris, dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Namun, meskipun mayoritas penduduknya adalah petani, Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah yang kompleks. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi. Pertama, ketahanan pangan. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Masalah ini semakin diperparah oleh tantangan kedua kita, yaitu berkurangnya lahan pertanian, urbanisasi, dan alih fungsi lahan untuk keperluan industri, pemukiman, dan pembangunan lainnya telah mengakibatkan semakin sempitnya area yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Penyusutan lahan ini menyebabkan pengelolaan lahan yang tersisa menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, petani padi di Indonesia hanya mendapatkan pendapatan sekitar 800.000 per bulan setelah dikurangi biaya produksi. Kedua masalah ini berkaitan erat dengan masalah yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Dengan berkurangnya lahan pertanian, banyak petani kehilangan mata pencaharian mereka, sementara sektor lain belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Ketiga masalah ini saling terkait dan memerlukan solusi yang komprehensif. Oleh karena itu, perkenalkan Tumbuhin, sebuah aplikasi revolusioner yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara penyedia sumber daya, pelaksana, dan pelaku usaha di sektor pertanian. Tumbuhin bertujuan untuk memberdayakan pengguna agar dapat terlibat dalam kegiatan bertani, berkebun, atau beternak secara tidak langsung melalui sistem penyewaan lahan dan pengelolaan sumber daya yang inovatif. Aplikasi kami merupakan satu-satunya marketplace di Indonesia yang berfokus pada bidang pertanian. Pengguna di sini dapat mengakses marketplace di mana pengguna dapat memilih paket-paket yang menarik. Selain itu, pengguna juga dapat membandingkan antara paket satu dengan paket lainnya. Jika pengguna merasa paket tersebut sudah sesuai, pengguna dapat melakukan check-out pada paket tersebut. Setelah itu, pengguna juga dapat memantau progres dari lahan tersebut secara real-time. Dan juga pengguna dapat melihat analisis kondisi lahan yang terbaru. Kemudian, agar pengguna dapat merasa lebih aman, kami telah menyediakan fitur chat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengurus lahan. Bersama Tumbuhin, bersama tumbuh menuai hasil terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abisadi Paramana dengan NIM 135222157. Di sini saya akan menjelaskan progres report saya dari ketika awal, yaitu saat tahap pre-development, hingga ketika akhir, yaitu saat evaluasi. Yang paling pertama, ketika saat tahap development, ketika kita sedang mencari fokus atau tantangan desain yang harus kita selesaikan, di sini saya ikut andil, yaitu dalam mencari responden dari bidang pertanian, serta melakukan interview untuk research skenario dari aplikasi kami. Di sini tantangan yang terberat adalah bagaimana kita dapat mendeliver form yang agar dapat dipahami oleh responden kami, serta menggunakan output dari form tersebut untuk kelanjutan aplikasi kami. Kami mendapatkan hasil bahwa dari form tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah kita harus membuat suatu aplikasi yang memiliki desain yang simple, namun tetap memiliki informasi yang lengkap. Selanjutnya, untuk tahap low fidelity dan high fidelity, saya berfokus dalam pembuatan fitur pemilihan paket. Ini merupakan fitur yang saya buat, dapat dilihat di layar. Tantangannya di sini adalah bagaimana memberikan informasi yang cukup, serta memberikan desain yang konsisten agar dapat dipahami dan digunakan dengan mudah oleh pengguna. Di sini saya menggunakan metafora, yaitu katalog dari Shopee, karena katalog dari Shopee menurut saya sudah cukup simple dan konsisten, serta seharusnya semua orang sudah pernah menggunakan Shopee setidaknya sekali. Desain tersebut dapat dilihat pada saat ini dan saat detail paket. Selanjutnya, ketika kita melakukan usability testing,
Saya ikut andil yaitu mewawancarai beberapa orang dan saya mendapatkan insight untuk desain kami, yaitu terdapat beberapa inkonsistensi desain yaitu untuk ukuran serta padding. Lalu juga aplikasi kami memiliki flow yaitu kurang aman tepatnya ketika pembayaran, sebelumnya tidak ada overlay, dan terdapat fitur membingungkan seperti pembandingan. Pada saat evaluasi, saya ikut andil yaitu memperbaiki untuk fitur beli langsung. Saya menambahkan overlay konfirmasi pembelian dan juga menambahkan set handling untuk search bar sehingga lebih jelas. Mungkin sekian progress report dari saya. Di sini saya belajar bahwa konsistensi desain merupakan hal yang sangat penting dan kita tidak boleh hanya berfokus pada estetika, namun kita harus fokus terhadap konsistensi dan metafora dari desain itu sendiri. Terima kasih. Kan nama saya Valentino Krisli Triadi, NIM 135226164. Di sini saya akan menyampaikan sedikit progress report tentang desain interaksi, dimulai dari user research hingga evaluasi. Jadi pertama terkait user research. Di user research sendiri itu saya berkontribusi untuk membantu membuat form research-nya. Kemudian saya juga membantu mencari responden. Nah, untuk tantangannya di user research ini adalah target responden kami cukup sulit ditemukan di kampus ITB, sehingga kami perlu melakukan pencarian di luar kampus ITB. Kemudian terkait Lofi dan Hifi, saya sebenarnya terfokuskan melakukan desain pada fitur bandingkan paket, namun saya juga membuat seperti desain sistemnya, ada color, typography, dan juga spacing, kemudian membuat beberapa komponen reusable seperti top bar-nya, kemudian navbar, dan juga beberapa button. Kemudian terkait desain bandingkan paketnya ini sebenarnya ada tantangannya. Yang pertama adalah fitur ini tuh tergolong baru dan saya masih belum bisa menemukan fitur ini ada pada aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga untuk melakukan metaforanya cukup sulit dan akhirnya saya harus memutuskan untuk mencari fitur lain yang sekiranya serupa dengan fitur bandingkan paket ini. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil fitur pricing sebagai acuannya. Kemudian saya juga melakukan standarisasi standarisasi desain, karena desain yang kami buat itu berbeda-beda karena setiap orang juga kreativitasnya beda-beda, sehingga perlu dilakukan standarisasi untuk menjaga konsistensi. Kemudian yang terakhir saya juga membuat prototipenya, alurnya, dan kemudian kita berpindah ke usability testing. Di usability testing itu saya berusaha untuk menyesuaikan desain yang telah kami buat dengan masukan-masukan dari user. Seperti adanya penambahan hint pada bagian fitur bandingkan ini, karena user cenderung kesusahan untuk menggunakan fitur ini, sehingga kami perlu melakukan penyesuaian. Kemudian kami juga melakukan penyesuaian pada font dan juga membuat homepage. Dan ya, intinya saya melakukan penyesuaian pada desain Hive-nya. Dan pada tugas saya ini sebenarnya saya mendapatkan beberapa hal penting seperti konsistensi dan metafora itu ternyata sangat penting, karena user yang kesulitan menggunakan desain itu cenderung menggunakan desain-desain yang baru, bukan desain yang sudah ada, sehingga perlu diadakannya konsistensi dan metafora. Cukup sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Nazim dengan NIM 135222153. Di sini saya akan memaparkan progres report saya dari awal tugas ini hingga akhir. Pada tahap awal development, saya ikut andil dalam menganalisis hasil dari wawancara kami. Tantangan yang saya dapatkan adalah sulitnya membuat parameter atau acuan yang ingin kami tuju dalam analisis tersebut. Saya banyak melakukan eksplorasi untuk mendapatkan simpulan yang terbaik dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh responden. Hasil dari riset tersebut harus diolah agar maksud yang diinginkan oleh responden dapat kami mengerti sepenuhnya. Pada tugas selanjutnya, pada saat pembuatan low fidelity dan high fidelity, di sini saya ikut andil dalam pembuatan desain fitur pemantauan. Pada pemantauan ini sendiri, ada 3 buah page, yaitu chat page, pemilihan laporan paket, dan juga laporan page. Tantangannya di sini adalah bagaimana saya dapat membuat desain yang sesuai dengan hasil analisis yang sudah ada, hasil yang sudah ada kami buat sebelumnya.
Untuk fitur pemantauan ini sendiri sudah banyak diterapkan pada aplikasi e-commerce lainnya, seperti Tokopedia ataupun Gojek. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat desain layout yang mirip untuk membuat user familiar dengan desain yang sudah ada. Terakhir, pada saat usability testing, saya sendiri ikut berkontribusi dalam menganalisis hasil dari interview yang sudah dibuat. Dari interview-interview yang sudah ada, saya mendapatkan bahwa hasil dari analisis sebelumnya sudah sangat sesuai dengan para responden. Namun, memang ada beberapa hal yang masih dapat dikembangkan baik dari segi desainnya, seperti tutorial overlay dan juga fitur search bar. Hal terakhir pada tugas ini, saya belajar proses pembuatan desain antarmuka dan banyak sekali hal-hal yang saya baru ketahui di balik pemilihan-pemilihan desain dan fitur-fitur yang sudah ada. Hal-hal tersebut harus dipikirkan dengan matang agar membuat user memiliki experience yang sangat baik dan desain yang dibuat juga sangat indah sehingga enak untuk dipandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabipta Fahma Esa, NIM 1352162. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan progress report saya selama mengerjakan tugas IMK ini mulai dari masalah 1 hingga masalah terakhir. Pada masalah pertama, saya berperan pada pengembangan fungsionalitas checkout F08 dan juga perancangan pertanyaan-pertanyaan pada form yang nantinya akan digunakan sebagai kuesioner untuk mengidentifikasikan desain-desain yang mungkin akan digunakan pada aplikasi kami, terutama pada bagian checkout. Tantangan pada masun ini mungkin pada perancangan pertanyaannya saya masih agak general dalam pertanyaan yang saya buat, jadinya insight yang didapat tidak begitu detail atau revolusioner. Untuk masun selanjutnya yaitu low-fi dan high-fi, masun 2 dan masun 3, dapat dilihat saya kembali berperan dalam pengembangan fitur checkout. Dapat dilihat di desain low-fi di kanan dan desain high-fi di kiri, kurang lebih tidak perbedaannya. Pertama itu mungkin dari desain dapat dilihat ada detail paket. Ini saya mengikuti dari keinginan para calon pengguna. Ada dilampirkannya informasi singkat tentang paket yang sudah dipilih untuk mengkonfirmasi lagi ini benar-benar paket yang saya pilih untuk saya beli. Selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran diletakkan di bawah agar pengguna bisa melihat dulu paketnya, konfirmasi, terus baru ke bawah, milih metode pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Daftarnya sendiri itu saya desain untuk menyerupai dengan daftar-daftar metode pembayaran yang ada di aplikasi e-commerce lain seperti yang saya gunakan sebagai referensi yaitu Tokopedia. Mungkin itu saja tantangannya, mungkin berkaitan dengan tantangan sebelumnya itu karena insight yang didapat agak kurang, jadi saya tidak terlalu tahu mau ditambahkan apa lagi. Ini kurang lebih saya mengikuti desainnya dari fitur-fitur lainnya seperti detail paket. Selanjutnya untuk mason terakhir, saya hanya berperan dalam analisis dari SEQ dan SUS dan NPS. Dari sini saya menganalisis hasil yang kita dapat dan mencoba merancang desain revisi yang mungkin akan memperbaiki desain kami dan membalas komen-komen yang sudah kami dapatkan. Sekian itu saja peran saya dalam tugas ini. Mungkin hal-hal yang saya dapat dari tugas ini itu adalah, pertama, interaksi desain itu bukan hanya cara membuat kayak sebuah aplikasi terlihat bagus atau mudah dipandang, tapi juga kayak seberapa mudah itu digunakan. Jadi ada banyak aturannya seperti kayak flow-nya harus bagus, ada konsistensi dari desainnya, terus tata letaknya, seberapa jauh kayak cara menggapainya begitu. Banyak hal yang saya pelajari. Dan mungkin itu sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.